Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati dengan NIM 111240216 dan dua rekan saya. Halo, perkenalkan saya Jahril Batul dengan NIM 1111240074. Halo, perkenalkan saya Siti Najiah dengan NIM 111240077. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil dari penelitian kami tentang analisis praktik administrasi pemerintahan daerah di tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa. Tugas ini dibuat untuk pemenuhan nilai pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Raihan SHMH. Sebelumnya, kami telah melakukan penelitian ke sebuah instansi kelurahan bernama Kelurahan Sukaratu dengan melakukan observasi serta wawancara. Demikian kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian tersebut. Langsung saja yuk. Dalam sebuah penyelenggaraan administrasi negara yang baik merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam praktiknya, berbagai bentuk tindakan administrasi negara dijalankan oleh pejabat dan instansi pemerintahan di berbagai tingkatan, mulai dari penerbitan izin, pengambilan keputusan tata usaha negara, hingga pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut haruslah dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum administrasi dengan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, atau pelanggaran hak-hak masyarakat. Dari latar belakang tadi, berkesinambungan dengan hasil penelitian yang kami lakukan pada instansi Kelurahan Sukaratu, yang berfokus pada 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang instansi Kelurahan Sukaratu. Yang kedua, untuk mengetahui prosedur administrasi yang dijalankan oleh Kelurahan Sukaratu. Yang ketiga, untuk menilai kesesuaian antara praktik administrasi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Baik, pada slide ini ditampilkan sebuah deskripsi instansi, yaitu Kelurahan Sukaratu. Kelurahan Sukaratu adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia. Sukaratu merupakan bagian dari 5 kelurahan yang membentuk Kecamatan Majasari bersama dengan Keraton, Cilaja, Saruni, dan Pangebatu. Kecamatan Majasari sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 26 Tahun 2007 yang memisahkan beberapa kelurahan dari Kecamatan Pandeglang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai didirikannya instansi Kelurahan Sukaratu, yakni kelurahan yang saya dan teman-teman saya kunjungi untuk melakukan tugas wawancara. Jadi, awal mula didirikannya instansi Kelurahan Sukaratu pada tahun 1880 dengan nama Jaro. Kemudian, pada masa kemerdekaan, yakni pada tahun 1945, berubah nama menjadi Kepala Desa. Seiring berjalannya waktu, nama instansi berubah untuk yang ketiga kalinya menjadi lurah atau kelurahan pada tahun 1980 sampai saat ini. Dalam slide ini juga dipaparkan nama-nama jabatan dan masa-masa jabatannya dari masa ke masa. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya terdapat juga struktur organisasi, di mana Kelurahan Sukaratu dipimpin oleh seorang lurah bernama Andri Indrawan dan sekretarisnya Sapyudiana, dan beberapa kasih diantaranya kasih pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan pemerintahan umum di wilayah kelurahan. Lalu ada kasih pembangunan yang bertugas menyusun rencana pembangunan kelurahan untuk kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Dan terakhir ada kasih kesejahteraan sosial yang bertugas menyusun program kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Selanjutnya, pembahasan mengenai proses administrasi. Proses administrasi di kelurahan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh warga ketika ingin mengurus berbagai keperluan yang bersifat administratif. Kelurahan adalah unit pemerintahan paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga banyak kebutuhan surat menyurat yang dimulai dari sini. Proses ini umumnya diawali dengan warga yang datang ke kantor kelurahan untuk mengajukan permohonan. Di Kelurahan Sukaratu terdapat beberapa prosedur administrasi yang dijalankan, di antaranya pembuatan kartu penduduk atau KTP,
pelayanan pembuatan surat keterangan usaha atau SKU, pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, pembuatan surat izin mendirikan bangunan, pembuatan surat keterangan tidak mampu atau SKTM, dan pembuatan kartu keluarga atau KK. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya sudah dipaparkan mengenai proses administrasi, di mana dalam slide kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh proses administrasi, yaitu dalam pembuatan KTP di Kelurahan Sukaratu ini. Jadi yang pertama, mempersiapkan persyaratan seperti fotokopi kartu keluarga dan surat pengantar RT atau RW. Yang kedua, petugas kelurahan akan melakukan verifikasi data jika sudah lengkap dan sesuai dengan kartu keluarga. Petugas kelurahan akan mengirimkan data tersebut ke kantor Dukcapil. Kemudian, tugas kelurahan selanjutnya memberitahu kepada orang tersebut untuk datang ke kantor Dukcapil untuk mengambil nomor antrian dan menunggu hingga dipanggil petugas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh proses pembuatan KTP di Kelurahan Sukaratu. Jadi, petugas di kantor Dukcapil akan melakukan validasi data, perekaman foto, tanda tangan digital, dan sidik jari. Setelah itu akan menerima surat panggilan dan menunggu proses pencetakan KTP. Kemudian setelah beberapa hari atau minggu akan diberitahu untuk mengambil KTP kantor Dukcapil. Kemudian Kelurahan Sukaratu tugasnya hanya sebagai perantara dari RT atau RW untuk diajukan ke kantor Dukcapil dan untuk melakukan pencatatan registrasi. Baik, selanjutnya ada kesesuaian praktik administrasi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Administrasi publik yang baik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang dikenal sebagai asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Kelurahan Sukaratu telah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pelayanannya kepada masyarakat. Berikut penjabaran praktik administrasi di kelurahan tersebut berdasarkan 5 asas utama AUPB. Yang pertama ada asas kepastian hukum. Pelayanan administrasi di Kelurahan Sukaratu telah berjalan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Salah satu contohnya adalah pelayanan administrasi kependudukan yang mengacu pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013. Asas kedua yaitu asas keterbukaan. Kelurahan Sukaratu menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat. Persyaratan dan prosedur pelayanan disampaikan secara jelas dan mudah diakses oleh warga. Asas yang ketiga yaitu asas pelayanan yang baik. Pelayanan publik Kelurahan Sukaratu dilakukan dengan target waktu yang jelas dan tepat. Asas yang keempat yaitu asas ketidakberpihakan. Dalam memberikan layanan, Kelurahan Sukaratu tidak membedakan perlakuan terhadap warganya. Semua warga diperlakukan setara dan adil. Yang kelima ada asas-asas profesionalitas. Petugas administrasi di Kelurahan Sukaratu telah dibekali dengan pelatihan dan pemahaman yang baik terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Mereka bekerja dengan kompetensi yang memadai, menjaga etika, serta bertanggung jawab penuh atas setiap proses yang dilakukan.